Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2 PPC akan mempresentasikan sistem pendinginan mesin. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Arjuna Pratama, yang kedua ada Fajri Bayu Saputra, yang ketiga ada Muhammad Iqbal Syahbudin, yang keempat ada Muhammad Naufal, yang kelima ada Riku dan Putra Ilahi, dan yang terakhir saya sendiri Ade Arya Putra. Berikut ini adalah gambar dari sistem pendinginan mesin. Selanjutnya, pengertian dari sistem pendinginan mesin akan dijelaskan oleh Arjuna dan teman-teman yang lainnya. Dipersilakan. Pengertian sistem pendingin. Sistem pendingin dalam suatu mesin adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam maupun luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi gerak. Mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna. Panas hasil pembakaran tidak semuanya terkonversi menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material di sekitar ruang bakar. Mesin dengan efisiensi tinggi memiliki kemampuan untuk konversi panas hasil pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerakan mekanis dengan hanya sebagian kecil panas yang terbuang. Dalam sistem ini, panas mesin langsung dilepaskan ke udara. Mesin dengan sistem pendinginan udara mempunyai desain pada silinder mesin terdapat sirip pendingin. Sirip pendingin ini untuk memperluas bidang singgung antara mesin dengan udara sehingga pelepasan panas bisa berlangsung dengan cepat. Sebagian dilengkapi dengan kipas atau kipas elektris dan mekanis untuk mengalirkan udara melalui sirip pendingin, sebagian yang lain tanpa menggunakan kipas. Berikut adalah fungsi sistem pendingin. Yang pertama, untuk memperkecil temperatur mesin ketika temperatur sudah terdeteksi mengalami berlebihan. Yang kedua, berfungsi untuk mengatur temperatur mesin agar tetap bekerja. Yang ketiga, untuk mengeluarkan suhu panas pada mesin keluar. Dan yang terakhir, berfungsi untuk mendistribusikan suhu panas pada mesin hingga merata. Berikut ini bagian-bagian dari sistem pendinginan mesin. Yang pertama ada silinder blok. Fungsi dari silinder blok yaitu yang pertama yaitu sebagai tempat atau dudukan untuk naik turunnya piston. Jadi bentuk dari lubang silinder akan menyesuaikan bentuk piston. Yang kedua, energi yang dihasilkan dari proses pembakaran akan diarahkan oleh silinder sehingga bisa menggerakkan piston. Perlu Anda ketahui bahwa energi ekspansi pada mesin mobil cukup besar sehingga material silinder mobil juga harus solid. Hal ini penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya kelenturan atau deformasi dari komponen tersebut. Ketiga, sebagai saluran oli pelumas. Fungsi silinder mobil juga menjadi tempat saluran oli pelumas pada sistem pelumasan mesin. Pelumas memiliki fungsi yang penting untuk menjaga mesin lebih awet dan tidak cepat aus. Yang kedua, ada temperatur sensor. Fungsi temperatur sensor yaitu fungsi utamanya adalah mendeteksi setiap perubahan suhu dari air pendingin yang ada di dalam sistem pendingin, tepatnya di radiator. Suhu yang terukur oleh sensor akan diubah menjadi sinyal untuk menghidupkan electric fan pada radiator saat mesin sudah panas. Selanjutnya ada termostat. Termostat adalah salah satu komponen dari sistem pendingin mesin mobil yang berfungsi untuk membuka tutup saluran pendingin dari radiator ke mesin. Kondisi katup tersebut akan mempengaruhi sirkulasi air dan suhu pada mesin. Katup suhu ini akan terbuka saat cairan pendingin yang lewat memiliki suhu cukup tinggi, yaitu pada kisaran 85-90 derajat Celcius. Cairan pendingin kemudian akan menuju heater core, tempat proses pembuangan panas. Jika cairan tersebut memiliki suhu yang tidak terlalu panas, katup akan tertutup. Dengan demikian, aliran air tidak akan bersirkulasi di radiator. Selanjutnya ada heater core. Heater core adalah radiator kecil yang menghangatkan kabin mobil menggunakan pendingin dari mesin. Selang sistem pendingin mengedarkan cairan pendingin melalui inti pemanas seperti yang dilakukan melalui mesin dan radiator pendingin besar di belakang kisi-kisi kendaraan. Selanjutnya, radiator.
Fungsi radiator adalah untuk membuang panas pada mesin kendaraan sehingga suhu mesin akan selalu stabil dan tidak terjadi overheat. Agar suhu mesin tetap stabil, maka radiator akan membuang panas dari mesin ke udara luar melalui kisi-kisi radiator dan dibantu oleh electric fan. Selanjutnya, electric fan berfungsi untuk membantu mendinginkan radiator dengan cara membuat udara dapat mengalir melewati sirip-sirip radiator. Udara akan menyerap panas pada sirip-sirip radiator, sehingga temperatur air pendingin pada radiator dapat diturunkan. Pada kipas pendingin tipe ini, karena gerakan putarannya diambil dari motor listrik, tidak akan terbebani untuk memutarkan kipas pendingin. Selanjutnya ada water pump. Fungsi dari water pump sendiri berfungsi untuk memompa air agar air pendingin dapat bersirkulasi pada bagian-bagian mesin. Melalui water jacket, guna untuk melakukan pendinginan, water pump berputar sesuai dengan putaran mesin. Berikutnya throttle body. Fungsi dari throttle body adalah mengatur jumlah udara yang akan masuk sehingga besar kecilnya tenaga yang dihasilkan oleh mesin bisa sesuai dengan yang dibutuhkan, dan juga berfungsi sebagai saluran utama yang dilalui setelah udara disaring oleh saringan udara sebelum masuk ke intake manifold. Selanjutnya ada intake manifold. Intake manifold merupakan komponen yang berfungsi untuk menghantar campuran udara. Campuran dari udara serta bahan bakar inilah yang nantinya disalurkan menuju intake manifold. Proses pencampuran inilah yang menciptakan keseimbangan antara atom udara dan atom bahan bakar atau homogen. Kedua campuran yang telah bersatu sempurna akan berdampak pada hasil output tenaga mesin menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada temperature simulation. Fungsi temperature simulation adalah untuk mengetahui sistem perpindahan panas dalam sebuah mesin dan menjaga agar mesin tetap dingin ketika sedang dijalankan. Sekian presentasi kami mengenai sistem pendinginan mesin. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan pada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.